guys, aku lagi mau ke sesuatu tempat. Yuk, mari kita jalan-jalan. Jadi guys, aku ke kafenya itu jalan kaki karena sangat lumayan dekat gitu loh. Dan hanya 600 meter aja. Kadang kita datang ke kafe bukan untuk kopi, tapi untuk diam sebentar, menarik nafas, dan merasa tenang. Kafe ini adalah tempat itu. Dan kali ini aku ingin mengajak kalian melihat lebih dari sekedar rasa. Kita akan mengenal cerita dan strategi di balik keberhasilan yang hangat. Halo guys, welcome to Bandung. Aku lagi di Kopo nih, mau ke sesuatu tempat. Ayo, mau kemana? Kalian penasaran gak? Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai akhir agar kalian tahu kalau aku mau kemana. Aku kasih clue ya. Clue-nya itu suatu tempat. Bukan hanya ngopi doang sama makan doang, tapi tempatnya itu bikin betah untuk diam, nyaman, dan yang paling menarik adalah yaitu cerita di baliknya. Ayo kalian tebak, jawab di kolom komentar. Stay tune. Halo guys, aku sudah berada di Kopo Kopi. Di Jalan Raya Kopo nomor 233, Kitusawur, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk parkirnya tuh bisa di depan sini dan bisa juga di sampingnya. Nah, ini. Lalu di sana pun ada masjid, jadi kalau mau sholat, deket banget ya ke masjidnya. Yuk masuk. Nah, ini kopi. Ini ruangan. Dan di sini tuh aman untuk nugas juga. Lalu di ruangan sini ada pemanggangan roti. Karena selain makanan dan minuman di sini juga berjualan roti. Kalau di sini tempat untuk nongkrong. Lalu di sini tuh menunya seperti kentang, cuman buat ngemil-ngemil gitu loh. Nah, ini suasananya. Halo guys, sekarang aku lagi duduk bareng barista di Kopo Kopi. Kita akan ngobrol sedikit tentang awal mula, tantangan, dan bagaimana digital marketing yang dilakukan. Boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ian. Saya di sini selaku barista dari Kopo Kopi. Untuk pertanyaannya, ceritain dong awal mula berdirinya Kopo Kopi gimana, kenapa memutuskan bikin kafe ini, dan filosofinya apa? Sebenarnya untuk Kopo Kopi ini, kenapa adanya kafe ini ya, itu karena Jalan Kopo. Jadi Kopo ini karena ada Jalan Kopo, maka kita ada Kopo gitu. Kalau boleh tahu, apa masa paling berat waktu membangun HP ini, dan tantangan dari pesaingnya itu apa? Kalau untuk tantangan sendiri sebenarnya karena ini marketnya nggak semuanya kena ya, karena kita itu marketnya sebenarnya untuk orang-orang dewasa yang pengen tenang dan juga nyaman di Kopo ini. Itu aja. Apa ciri khas Kopo Kopi dan apa yang paling membedakan Kopo Kopi dari yang lain? Kalau untuk Kopo Kopi ini yang membedakan pertama dari kopinya sendiri Kak. Kalau untuk kopi kita dari Arabica, kemudian kita tambah musik karena memang ambil konsep yang lebih tenang.
bisa jelasin nggak konsep menu kopi ini apa? Kalau untuk konsep, kita ngambil konsep yang tenang, kemudian nyaman, dan juga tanpa ada unsur musik. Menu apa sih yang paling favorit di sini yang digemari para pelanggan? Kalau untuk menu, kita untuk bestseller ada 3 menu, terutama untuk kopinya sendiri, ada kopi sama teh arabica, itu semua kopi. Seperti itu. Kalau jam buka operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Gitu. Kalau soal promosi nih, apakah kopi ini menggunakan sosial media atau mulut ke mulut? Strategi yang dijalani selama ini dan platform apa yang paling sejauh ini promosinya? Kalau untuk kita, untuk promosi, kita yang pertama dari mulut ke mulut ya, kemudian sejauh ini pakai media sosial IG. Ya, kita aja sedikit dari TikTok. Kalau dilihat dari pelanggan nih, ada gak perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan media sosial? Kalau untuk sebelum dan sesudah, sebenarnya sama aja Kak, karena kita kan dari mulut ke mulut, karena dari rekomendasi teman-teman. Kalau misalkan pernah gak pakai iklan berbayar atau kayak content creator, influencer berkolaborasi? Pernah beberapa kali. Nah, kalau boleh dong bagi ke kita kayak visi misinya itu apa kopi dan apa harapan kakak buat kedepannya? Kalau untuk kita sendiri ya, karena kita kan basic cafe, jadi harapan orang-orang kesini bisa nyaman, bisa tenang, kemudian bisa bekerja dengan nyaman aja gitu, dan juga bisa menikmati kopi dengan enak, seperti itu Kak. Terima kasih banyak kak udah mau cerita dan sharing. Dari tadi ngobrol makin kerasa ya kalau kopi ini bukan sekedar jualan kopi aja, tapi soal ngebangun ruang kecil yang punya cerita, punya hati, dan kita bisa belajar kalau konsisten dan kejujuran dari cerita ini. Semoga kopi ini makin tumbuh dengan caranya sendiri. Terima kasih kak. Sama-sama. Kebetulan nih perut ini udah lapar, jadi mari kita pesan menu-menu yang ada di sini. Nah kebetulan di sini tuh bukan cuma hanya kopi, tapi yang lainnya juga ada, kayak seperti paket ayam goreng, lalu mie ayam bakso, dan ada siomay juga. Nah mari kita pesan. Mau pesan. Boleh. Mau ayam crispy komplit 1 ya. Iya. Terima kasih. Sini guys. So. Nah, habis ini kita nunggu pesanan dulu ya guys. Habis itu kita review makan-makan. Nah, di sini kita udah memesan makanan. Mari kita pesan minuman. Mau milkshake-nya 1. Biasanya kita ada beberapa Kak, ada strawberry, karamel, sama zenat yang mana? Mau yang karamel aja? Untuk pengennya mau kris atau Kris aja. Nah, sekarang mau kemana nih? Sekarang kita mulai dulu ya biar makanannya tenang dan tidak bawa pikiran gila. ya? Mau si ayam gorengnya boleh. Nah guys, berhubung kita udah pesan, mari kita cari dulu tempat duduknya. Mari, sini lihat. Terima kasih. Ya, ini enggak.
Ini namanya milkshake rasa caramel. Jadi abis ini kita akan mereview makanan semua ya. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Chan mengantarkan pesanan. Nah guys, aku sudah mendapatkan makanannya. Mari kita lihat. Untuk harga ayam paket komplit 23.000 dan untuk milkshake 20.000 dan air mineral 5.000. Mari kita review. Nah guys, ini makanannya sudah pesan dan tadi tuh aku kan untuk makanannya tuh milkshake karamel dan mungkin itu udah dikasih air putih tapi aku pesan lagi kan ya aku cuma 5.000 aja besar. Terus ini ayamnya ya, kalian mau lihat nih ayamnya. Oh my god, ini sambalnya. Dan untuk ayamnya tuh aku tadi pesannya yang paha ya. Nah ini nasinya, mantap banget. Ini udah keburu dingin tapi masih oke ya, masih bisa kok. Dan ini airnya masih hangat loh, padahal dari tadi. Terus ini nih kita makan ya, habis ini kan minum dulu jangan lupa. Oh, minum dulu ya tadi aku. Terus sekarang mau makan karena ini kan ayam ya, dan lebih enak pakai tangan aja, tidak pakai tangan aja makannya ya. Ini maaf ya, untuk setnya kita sisihkan dulu karena aku mau makannya pakai tangan aja. Nah, mari kita makan. Ini, itadakimasu. Mantap banget guys. Ini kan tadi aku pesannya ayam sambal terus itu ayamnya bukan tipe ayam yang keras, tapi tipe ayam yang lembut yang kayak pas dimakan tuh bahannya kayak enggak nempel di mulut, terus mudah untuk ditelan juga. Terus ini nasinya pas banget, enggak lembek, enggak terlalu keras, jadi sudah pas untuk nasinya juga enak banget guys. Kalian wajib coba ini mah. Terus ada juga dikasih benteng gitu, kipun ya. Tadi nyosolnya sama temennya. Enak banget sih, mantap. Kalau timun tuh kayak pada umumnya gitu ya, tapi pas aja gitu. Terus ini tuh kan ada sambalnya ya.
sama lupa nih untuk sambalnya tuh rasanya sangat mantap. Terus di mulut tuh kayak nggak terlalu berat gitu guys. Jadi ya pas aja gitu untuk bumbunya juga pas. Terasa asinnya, terasa yang lainnya gitu. Tidak terlalu apa ya, bukan tipe sambal yang berat gitu. Apa aja. Enak banget. Sangat enak. Hmm. Yang banget. Itu ayamnya tuh enak banget. Udah awet, tapi pas kita cobain lagi ya makan sama nasinya. Pakein sambal. Oke, kan tapi cuma cobain deh. Enak banget, enak banget sama nasinya. Nasinya bukan tipe yang keras, bukan tipe yang lembek, tapi pas. Untuk dia dipakein sambal tuh makin mantap gitu, makin kayak telur mantap ini mah. Kalau pengen nyobain minumannya, ini untuk sampahnya jangan simpan dulu, nanti kita buang. Kalau untuk meal set ini mantap banget guys. Terus, tipe yang udah manis, tapi udah manis banget, yang kebangetan gitu ya. Tapi pas aja gitu, manisnya cukup lah ya. Manisnya tuh pas di mulut dan tidak bikin enak yang saya banget enggak itu tuh ya. Makan ternyata sih makan enggak mau makan makan dan ternyata ya bikinnya tuh memang di pinggir jalan, tapi enak gitu kalau misalkan kalian mau makannya di boleh ini nanti kalian bisa lihat pemandangannya, bisa melihat pemandangan jalan kayak seseru itu ya ternyata. Dan kalau misalnya di sebelah sana yang tadi saya tunjukkan, nah di situ juga enak banget lah. Terus katanya tuh kayak nice banget gitu loh buat cheese gitu tuh mantap tuh ini mah ya. Terus ada juga